Halo Bedikers, konflik Rusia dan Ukraina tengah menjadi sorotan masyarakat dunia. Ya, sampai detik ini Rusia masih melancarkan invasinya ke Ukraina. Tapi orang nomor satu di negara Ukraina ini tetap memilih bertahan di ibu kota, meski wilayahnya dibombardir oleh Presiden Rusia. Lantas seperti apa perbandingan karir Presiden Ukraina versus Presiden Rusia? Apakah keduanya paham soal dunia militer? Jangan kemana-mana, mari kita bongkar. Kamu ada yang tahu dengan Vladimir Putin? Ya, dia adalah Presiden Rusia yang dikenal oleh dunia. Putin menjadi Presiden Rusia kedua dan keempat. Ia juga merupakan presiden dengan masa jabatan terlama kedua di Eropa setelah Alexander Lukashenko, presiden dari negara Belarus. Putin pertama kali menjabat sebagai presiden Rusia pada tahun 2000 sampai tahun 2008. Kemudian beralih menjadi Perdana Menteri selama 4 tahun. Di tahun 2012, ia kembali menduduki kursi kepresidenan hingga saat ini. Jadi Vladimir Putin telah menjabat selama 18 tahun sebagai presiden di negara komunis itu. Boleh dikata, pria kelahiran 1952 ini tak tergantikan sebagai orang nomor satu di negeri beruang putih ini. Hebat ya, Bedikers? Sedangkan Volodymyr Zelensky adalah presiden Ukraina yang baru. Masa kepemimpinannya di negara itu baru dimulai pada 20 Mei tahun 2019 lalu. Hasil pemilu tahun 2019 tak disangka jika Volodymyr Zelensky sukses mengalahkan lawannya Poroshenko dengan perolehan suara terbanyak 73,2%. Berarti Volodymyr Zelensky baru menjabat sebagai kepala negara hampir 3 tahun. Jadi Vladimir Putin jauh lebih lama ya, Bedikers. Meski tergolong baru di tata kekuasaan negara, Volodymyr Zelensky akan menjadi presiden yang mengutamakan kepentingan rakyat, anti kemapanan dan anti korupsi. Ya, visi misi dari pria berusia 44 tahun itu diemban sebaik-baiknya untuk memimpin negara Ukraina. Tapi tahukah kalian latar belakang dari seorang Vladimir Putin dan Volodymyr Zelensky? Kita mulai dari Presiden Ukraina. Ada sedikit hal yang menarik dengan Volodymyr Zelensky. Berbeda dengan pemimpin negara pada umumnya yang terjun langsung ke dunia politik. Sebelumnya, wajah Zelensky menghiasi panggung hiburan. Ia dikenal sebagai komedian terkenal. Tak cuma menjadi komedian, Zelensky adalah seorang aktor, penulis skenario, hingga menjadi sutradara perfilman. Popularitasnya sebagai artis di Ukraina membuat nama Volodymyr Zelensky semakin dikenal oleh publik. Hebatnya, ia telah mendirikan Rumah Kvartal 95 yang memproduksi sebuah film, kartun, dan acara TV lainnya. Salah satu peran tersukses yang ia lakoni adalah serial komedi Sluha Narodu, di mana Zelensky memainkan tokoh Presiden Ukraina. Serial ini sangat populer mulai tahun 2015 sampai tahun 2019. Dari awalnya hanya berperan sebagai seorang presiden, kini Zelensky benar-benar menjadi presiden resmi Ukraina. Tapi tak semudah itu, pria lulusan Universitas Ekonomi Nasional Kiev ini harus mempunyai partai terlebih dahulu agar bisa mencalonkan. Akhirnya di tahun 2018, Zelensky mendirikan partai sendiri bernama Sluha Narodu. Sejak saat itulah ia beralih menjadi politikus dan mencoba mendaftar sebagai presiden pada tahun 2019. Pengalaman politik Zelensky memang masih baru, namun siapa yang sangka Volodymyr Zelensky terpilih di pemilu dan memulai kehidupan barunya sebagai kepala negara. Menarik ya, Bedikers? Beda cerita dengan Vladimir Putin. Presiden Rusia ini adalah lulusan Universitas Negeri Saint Petersburg yang bisa berbahasa Jerman. Setelah lulus, ia bergabung dengan KGB pada tahun 1975. Selama kurang lebih 16 tahun, Putin menjabat sebagai intel. Akhirnya, ia diangkat menjadi letnan kolonel. Tapi di tahun 1991, Putin memilih mengundurkan diri dan meninggalkan karir militernya di KGB. Kemudian Putin memasuki dunia politik di tahun itu dan diangkat sebagai Komite Urusan Luar Negeri di Balai Kota Saint Petersburg. Kurang lebih 5 tahun merasakan beberapa jabatan pemerintah di Saint Petersburg, Putin dipanggil ke Moskow pada Juni 1996 dan dipilih menjadi Ketua Deputi Departemen Manajemen Properti Presidensial. Tak membutuhkan waktu lama, Putin diberi jabatan sebagai Direktur dari Dinas Keamanan Federal atau FSB.
Dan untuk pertama kalinya, Vladimir Putin menjadi bagian negara setelah dilantik menjadi Perdana Menteri Pemerintah Federasi Rusia. Presiden Yeltsin kala itu juga mengumumkan bahwa Putin akan menjadi penggantinya sebagai presiden baru Rusia. Sejak tahun 2000, Vladimir Putin resmi menjabat sebagai kepala negara. Tahun 2004, Putin kembali memimpin negara Rusia hingga 2008. Setelah itu, ia menyerahkan kursi kepresidenannya kepada Medvedev, lalu Putin diangkat kembali sebagai Perdana Menteri selama 4 tahun. Ternyata karir kepemimpinan Vladimir Putin masih terus berlanjut. Pemilu di tahun 2012, dia berhasil memenangkan suara rakyat Rusia dan menjabat sampai tahun 2018. Nah, lagi-lagi saat pemilu 2018, Putin kembali terpilih sebagai presiden periode 2018 sampai 2024. Well, sosok Vladimir Putin dan Volodymyr Zelensky tentu berbeda. Tapi soal prestasi di bidang politik, siapakah yang paling mentereng? Mungkin jawabannya adalah Vladimir Putin. Mengingat Putin lebih lama menduduki kursi kepresidenan. Ia juga sukses membawa Rusia sebagai negara yang ditakuti oleh negara lain dengan kekuatan militernya. Sebagai negara komunis, Vladimir Putin serius dalam memerangi ISIS. Bahkan ia mengatakan jika ada warga Rusia yang menjadi bagian dari ISIS, akan kehilangan status kewarganegaraannya. Tindakannya itu juga upaya pembelaan kepada negara-negara Islam di dunia. Tak cuma itu saja, saat Rusia mengalami krisis ekonomi, Putin mampu mengembalikan keadaan menjadi normal. Hanya dalam kurun waktu 1 tahun, padahal di situasi saat itu, negara Rusia memiliki utang sebesar 15 miliar dolar atau setara 215,5 triliun rupiah. Sosok Vladimir Putin memang sangat berperan bagi negara Rusia. Semenjak Rusia berada di tangannya, Putin makin terkenal akan pimpinan yang tegas dan cerdik. Ia juga masuk ke daftar orang yang paling berpengaruh di dunia. Sedangkan Volodymyr Zelensky juga memiliki sederet prestasi. Meski ia baru menjabat sebagai presiden di Ukraina, selama hampir 3 tahun Zelensky berhasil menaikkan tingkat kemakmuran negara yang dulunya berada di urutan 96 dunia, kini naik di posisi 78 di tahun 2021 lalu dengan average score 57,85%. Selain mensejahterakan rakyat Ukraina, lonjakan kasus korupsi juga semakin menurun. Volodymyr Zelensky juga menaikkan harga produk domestik bruto. Dan hal itu membuat harga barang dan jasa di Ukraina semakin meningkat. Tentu hal ini sangat baik bagi pemasukan negara dan menambah ekonomi masyarakat Ukraina. Jadi menurut kamu, di antara Presiden Rusia dan Ukraina, siapa yang paling unggul? Mulai dari segi kepemimpinan hingga prestasi yang ia capai? Tulis di kolom komentar ya, Bedikers.